Suara kakak jelas, Teh? Jelas ya. Teh Ilmi, gimana kabarnya? Sehat, Teh? Alhamdulillah, di khair, Kak. Alhamdulillah ya. Ica, Ya. gimana kabarnya Ica? Alhamdulillah. Semuanya pada sehat. Alhamdulillah, di khair, Kak. Kakak sehat. Teh customer service, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, di khair walafiat, sehat ya. Maaf ya di sini berisik, lagi banyak orang. Ya. Teh Muslimah Garut nih, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Teh ya. Kita tunggu satu personil lagi ya Teh ya. Teh Caca belum masuk nih. Katanya tadi sinyal ada gangguan sinyal. Jadi belum. Kita hari ini mau ngebahas tentang ini segmen baru ya, segmen baru di YouTube-nya tentang akhwat. Nah, insya Allah nanti selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang perkara-perkara seputar perempuan. Saya belum masuk ya? Tadi katanya dalam proses. Dalam proses. Sebari nunggu nih buat hiburan sedikit di tengah-tengah pandemi dan di kesunyian malam ini. Ini sebetulnya lagu ini Cinta Mulia. Dan lagu ini trending topik pertama di YouTube beberapa minggu yang lalu. Insya Allah teteh nggak akan hafal ya, karena ternyata kakak juga baru tahu kemarin-kemarin. Pas di kajian, nah Ustana buat muter lagu iya gitu. Ternyata tadi lagunya tentang love sick girl, tentang perempuan yang tersakiti gitu. Ya, kita coba dengerin ya, Teh. Mudah-mudahan Teteh nggak hafal ya. Ini akal dan pikiran Teteh semua. Jadi Teteh udah ya? Udah ya Teh, Ca? Tes, ya Teh? Oke, di segmen kali ini karena ternyata di kalangan kita nih para perempuan yang perasaannya ketika disakiti gitu ya, itu pasti merasa sakit sekali gitu ya, sampai-sampai susah untuk move on gitu ya. Apalagi gitu ya ketika disakiti sama pacar misalkan ya, di tengah-tengah remaja hari ini kan banyak sekali ya anak-anak yang sudah biasa dengan pacaran gitu ya. Atau kita lihat teman-teman sekitar kita yang suka banget dengan perilaku ngebucin. Nah, jadi budak cinta. Dan ternyata jadi budak cinta ini tuh bukan bucin kepada penguasa gitu ya. Ini macam-macam bucin lah gitu. Nah, kenapa diangkat ini? Karena tadi melihat fenomena di kalangan teman-teman itu banyak sekali perilaku bucin yang menyimpang gitu. Dan sekarang kita akan membahas dari tadi bucin yang menyimpang itu akan menyebabkan tadi sakit hatinya seorang perempuan, sehingga cinta yang sebetulnya itu atau cinta yang sesungguhnya itu seperti apa. Nah, kita akan sharing di sini ya, Teteh. Mangga, ada yang punya pengalaman ngebucin dulu nggak di sini? So, siapa dulu, Teh Ica? Atau ada pengalaman ngebucin, Teh? Open mic Teh Ica.
Maaf lupa. Tapi dah ini mah ambil pelajarannya aja ya, jangan dicontoh gitunya pengalaman kelamnya mah gitu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat Ica buat semuanya gitu. Ya gitu. Kalau pengalaman mah ya dulu gitu udah lama ya namanya pas zaman ya masih sekolah gitu. Ya lagi zaman-zamannya dulu makan kayak di pesantren gitu ya. Jadi saling suka sama suka tapi gitu ya. Kalau di kalangan anak santri mah nggak ada pacaran tapi antara suka sama suka tapi nggak ada saling tembak gitu. Jadi disebutnya HTS atau hubungan tanpa status gitu ya. Mungkin teteh-teteh pada tahu kan gitu. Terus apa namanya ya gitu paling hanya sebatas kayak komunikasi tapi mungkin dulu juga milih teman yang salah gitu ya lingkupnya yang salah jadi kebawa gitu ya terus apa aktivitas perbucinan ini juga karena dulunya emang apa kurang apa ya menyibukkan diri gitu ya dalam aktivitas-aktivitas misalkan kayak organisasi atau apa gitu kan ya jadi kayak istilahnya gabut lah sebenarnya kan perbucinan ini tuh ini apa termasuk orang-orang gabut gitu lah bisa dibilang gitu ya, orang-orang yang kurang sibuk gitu kan makanya sebisa mungkin emang orang yang apa melakukan aktivitas ini tuh orang-orang yang itu tuh kurang sibuk gitu kan kurang apa ya kurang pengen gabung dalam lingkungan yang baik gitu kan gitu terus juga apa coba mulai sibukan gitu kan terus apa namanya waktu itu nyadarnya itu pas ya udah mulai dikasih amanah gitu kan dikasih amanah jadi apa waktu itu bendahara organisasi gitu kan jadi kayak udah mulai lupa gitu kan sama kayak hal-hal perbucinan gitu kan terus ya gitu akhirnya kayak mikir eh buat apa juga sih gitu kan kayak gini terus gitu kan udah gede juga kan gitu terus juga mulailah gitu pengen merubah dikit-dikit gitu kan apa namanya pengen meninggalkan ya aktivitas itu gitu kan ya sebenarnya udah tahu gitu kan kalau itu emang dosa gitu kan tapi gimana ya kalau misalkan di kalangan ya gitu remaja apa penasaran gitu kan pengen gitu kan apa kita tuh apa nyobain kayak gitu padahal mah kan nggak bolehnya itu teh ya Allah parahnya emang tapi dah emang jujur sih nggak sampai yang parah-parah pisan cuman paling kayak hanya sebatas komunikasi gitu aja sih nggak lebih gitu karena tetap aja ya komunikasi gitu juga tetap nggak boleh gitu kan tadi nah terus juga mulai nyadar gitu kan pengen ngerubah walaupun dikit-dikit gitu kan pengen kayak ninggalin apa namanya ya komunikasi itu sama lawan jenis gitu kan ya itu dari aktivitas tadi gitu kurang disibukannya aktivitas gitu nah setelah dikasih amanah itu jadi kayak apa udah lupa gitu kan sama kayak perbucinan gitu udah mulai males gitu kan terus juga emang kan apa amanah Ica ini kan waktu itu tuh emang parah dan emang otomatis kan jadi kayak sorotan gitu ya teman-teman gitu jadi kayak takut jadi contoh gitu kan ke teman-teman lainnya jadi kayak nyadar gitu kan kayak misalkan kayak gitu tuh nggak boleh gitu nah terus juga mulai tuh pengen ya pengen meninggalkan itu kondisi yang lainnya gitu. Lingkungan ke lingkungan yang lainnya gitu kan emang tujuannya buat apa gitu kan buat mengenggam ridho Allah semata gitu kan bukan pengen apa-apa lagi gitu kan emang udah nyadar juga gitu kan itu tuh emang nggak boleh gitu benar-benar sadar gitu kan kalau itu tidak boleh justru kayak semakin semakin ingin berubah jadi baik tuh semakin kayak ngerasa nggak ada apa-apanya gitu semakin kayak ya Allah selama ini ngapain aja sih gitu itu tuh waktu itu pas Mana hah apa aja dan ngapain aja gitu ya baru tahu. padahal emang dari SMP tuh kan Iza tuh kan pesantren ya cuman gitu mungkin ya gara-gara lingkungan gitu ya dari salah milih temen gitu jadi emang sebetulnya pesantren juga nggak menjamin gitu kan itu mah gimana kitanya aja gitu jadi bener-bener tuh apa ya dia baru nyadar pas itu tuh waktu pengalaman itu kelas 1 SMA kalau SMP tuh belum berani kelas 1 SMA
Nah, mulai dikasih amanah itu kelas 2 SMA. Ya, itu dari situ tuh baru mulai nyadar gitu kan. Kayak, ya Allah, selama ini tuh ini parah banget gitu ya. Walaupun emang sebenarnya sih gak separah teman-teman yang lain. Cuman kan gimana ya? Ya sama aja gitunya namanya maksiat mah kumaha gitu. Ya enggak. Ya kan Kak. Iya gitu. Terus kayak ya semakin kayak pengen ngerubah diri tuh semakin kayak nyadar kayak nggak punya apa-apa gitu kan. Semakin apa namanya banyak banget sebenarnya ilmu agama yang mesti apa ya dicapai gitu, yang mesti dipelajari gitu, bener-bener kayak pergi pernah kayak gitu juga kayak ya pernah kayak gitu. Pada Nah, usaha yang kondusif lah ya, pesantren gitu ya. iya Dia bener itu selingkungan pesantren gitu ya. Gimana kalau misalkan di lingkungan yang di luar gitu ada tuh Isa dengar dari teman gitu ya yang dia tuh emang bukan anak pesantren gitu tapi bisa gitu dia tuh apa namanya istiqomah di antara yang lain-lainnya gitu walaupun emang kebanyakan dari teman-teman dia tuh yang melakukan aktivitas itu gitu kan berarti kan ketika ada orang yang memang tidak terpengaruh oleh virus perbucinan itu berarti dia tuh hebat gitu menurut dia tapi di saat kita melakukan perbucinan itu sebenarnya nggak ada apa-apanya walaupun di mata mereka mungkin itu kan hal yang dianggap wow atau gimana gitu kan ketika punya pacar misalkan bangga-banggain atau gimana gitu ya ya kan gitu iya gitu makanya emang dulu tuh emang kepengaruh banget sama teman-teman yang kayak gitu makanya harus hati-hati itu jangan di lingkungan pesantren loh gimana gitu lingkungan pesantren juga nggak menjamin ya, tidak iya teman yang tidak mendukung kita untuk soleh gitu ya meskipun di pesantren ya ternyata ikut juga. Nah tadi kakak tuh searching ciri-ciri bucin ternyata tadi ya kata Ica benar gitu ketika kita punya semewel gitu ya punya pacar gitu ya kita tuh dengan apa yang kita miliki. Saya punya pacar nih pacarnya bangga ganteng gitu ya kak bangga wah memahami kebanyakan orang bangga nggak punya pacar tuh terus juga biasanya gitu ya bucin itu gitu ya atau budaya tolong kenapa gitu ya karena tiap si pacarnya ini dia ingin apa gitu ya mau jajan apa gitu dia pasti terus tapi giliran patah hati mah nyesel ya itu tuh giliran udah diputusin tiba-tiba tuh nyesel sakit dan kadang ada juga yang abis dari putus itu dia si ceweknya atau cowoknya langsung hijrah gitu langsung apa berubah jadi lebih baik gitu kan karena kan apa namanya tidak ada jalan terbaik ya kan selain kita itu apa setelah kepatahan gitu selain kita itu kembali kepada Allah gitu kan ya kayak moto hidupnya dia gitu gitu kadang ya ada juga yang kayak gitu kalau dengar-dengar cerita dari teman-teman gitu abis patah hati langsung dia tuh kayak mau merubah dirinya lebih baik gitu banyak yang tapi biasanya nih ya kalau bucin hari ini tuh selain tadi mereka bangga dengan pacarnya gitu putus gitu ya karena tadi ya ketika pacarnya pengen apa itu kan pasti dikasih ya yeah. apa yang diinginkan pacar itu pasti dikasih sampai berusaha kesehatan misalkan ya nauzubillah min dzalik itu pasti dikasih gitu tapi ketika tadi ya putus cinta gitu ya putus sama pacarnya ya tadi dia kalau misalnya jadi ceweknya ya dia pasti jadi love girl gitu jadi wanita yang sakit gitu ya apalagi kalau misalkan tadi ketika mereka menjalin hubungan terus tadi gitu ya si ceweknya ini dia nggak bisa putus karena apa ya ada yang namanya toxic relationship gini itu kan jadi yang namanya toxic lah move on-nya gitu karena harga yang ada di dalam berharganya itu sudah diambil sama si pacarnya gitu otomatis kan dia nggak mau memutuskan lah ya karena dia sudah merasa rugi gitu ini kan terjadi di mana perbucinan hari ini sampai ke sana gitu ya coba dari Teh Tami deh Muslimah Garut gimana Beda cerita ya sama Teh Caca. Kalau bucinnya Tami itu bukan ke masalah pacar atau misalkan ada orang yang disuka, tapi bucinnya itu malah ke yang ya idol-idol K-pop gitu Teh. Nah itu gitu kan bucinnya Teh ke sana soalnya pertamanya itu nggak suka,
Cuman waktu itu teh teman sekelas emang banyak yang suka, jadi dipengaruhin kayak gitu. Jadi pengaruhin malah suka lagi gitu. Jadi ya gitulah, sama-sama ngebucinin para opa gitu kan ya. Nah, akhirnya gitu kan ya. Nah, kenapa sih bisa melupakan gitu kan atau bisa meninggalkan kebucinan itu gitu? Karena Tami punya atau Tami pilih kesibukan yang lain. Nah, sekarang gitu ya di masa pandemi ini kan gabut ya Teh. Nah, gabut. Terus kan pasti kita tuh kalau yang dulunya suka Korea itu pasti cari drama-drama Korea gitu yang lagi seru atau yang lagi booming, nah gitu. Jadi kan ini juga suatu tantangan juga ya buat mantan bucin Korea di masa pandemi ini gitu, buat mengalihkan si kegabutannya itu ke hal-hal yang positif gitu. Nah, kalau Tami sendiri sih untuk mengalihkan kebucinan itu ya disibukkan misalkan ke kayak gini, misalkan ke organisasi-organisasi yang memang positif gitu ya. Terus kan yang tadinya suka nonton, suka dengerin musik gitu, jadi dialihkan ke baca buku gitu Teh. Jadi beda ya ceritanya sama Teh Caca. Kalau Teh Caca mah kan suka ke orang gitu yang benar-benar gitu. Nah, Tami mah yang jauh dalam jangkauan gitu Teh. Nah, pokoknya ya bedalah gitu ya bucinnya, jadi lebih beragam gitu ya. Jadi kenapa misalkan bisa gitu ya meninggalkan perbucinan Korea gitu yang sekarang lagi marak-maraknya juga gitu ya, karena Iya, emang sampai sekarang. ya sia-sia juga gitu Teh ngapain gitu ya. Dan emang sih alhamdulillah bucinnya juga nggak terlalu bucin banget yang sampai beli CD-nya atau misalkan posternya, bajunya gitu ya. Alhamdulillah sih enggak. Cuma waktu itu bucinnya itu paling stalker, misalkan stalkernya itu yang keterlaluan gitulah ya. Terus misalkan ngabisin kuota buat download gitu kan ya. Nah, sekarang masih alhamdulillah gitu kalau Tami solusinya itu disibukkan ke membaca buku atau misalkan ya download ustadz-ustadz yang nggak kalah serunya gitu ya. Kayak siapa ya? Ya tahulah Teteh-teteh sendiri juga. Ya, Siapa betul. Teh Kang? Kalau kami sih ngikutinya kayak Ustadz Felix, Ustadz Fuad Naim, Opa Fuad Naim kan sama-sama ya dulunya juga bucin Korea, dan sekarang dia tuh hijrah gitu. Jadi kan kayak merasakan hal yang sama gitulah ya. Ya gitu sih Teh. Coba dari yang lain Jadi diceritain. bucinnya bukan ke ini ya. Jadi sifat alhamdulillah aktif. sih belum pernah pacaran, nggak pernah gitu ya. Sama kok gak pernah pacaran. Iya HTS tapi ya. Ya kayak gitu Teh. Iya, bucin. Kakak juga lingkungan teman-teman itu betul-betul berpengaruh. Tapi ya tadi gitu karena teman-teman itu mendominasi gitu ya, terlalu mendominasi ya akhirnya keikut juga gitu. Dan dulu mah waktu zaman SMP mungkin ini Tami fandomnya apa dulu? Dulu random sih Teh, tapi sukanya ke YG biasa. YG ya. Wah, Oh, Arin gak suka ini Korea, Elf gak tahu dulu. pisan. Oh, Elf juga pertama kali Teh, tapi lama-kelamaan ke Iya, dulu kan YG. Iya bener tuh, seangkatan berarti Teh. Gimana? Gak tahu sama sekali. Gak jelas Kak. jelas. Sekarang Ya udah Jelas. 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 dulu tuh ya gitu fandom terkuat tuh kan Elf ya, waktu itu zaman-zamannya benar-benar Kakak gak ada suaranya, gak jelas. cek ya, tuh pakai ada nggak? Iya, ada. Karena ya tadi gitu ya teman-teman hampir satu kelas lah mereka tuh suka banget sama yang namanya Suju gitu. Tunggu siapa gitu sampai ke tahap mereka Ngetikeun kadens nage hafalnya. Ngedance sendiri. Gak ada suaranya, Teh? Udah stabil ya Teh ya? Ya, udah. Ya gitu. Mangga Teh Abela tuh bisa mau curhat tentang pengalaman kebucinan.
Ya boleh. Kalau Abel mah, ini sebetulnya ya pengalamannya pernah jadi kayak Ica ya, bucin sama Ih, ya iya tuh ya, bucin sama iya. apa sih yang ada di lingkungan sekitar gitu ya. Sama kayak Tami juga pernah. Jadi kalau Teh Abel ini ada perpaduan suaranya ya. Aduh. Waktu SMP itu suka banget sama jurnal Arif. Tahu nggak? Teh Oh Ilmu ya. Apa teh? Jurnal Arif teh. Oh, Zainal, Masya Allah, pemain sepak bola kan itu? Iya, dulu suka sama Jurnal Arif itu gara-gara tendangan saltonya. Merasa cowok di kerudung cuma satu kelas orang gitu ya. Jadi memang lingkungan itu mempengaruhi banget gitu sampai ada teh suka gitu sama pemain Persib padahal mah dipikir-pikir naonnya gitu. Dibayangin. Iya, terus sampai foto bahkan sampai nyetak fotonya gitu ya teh ya di figura besar di sini di kamar. Astagfirullah. Masya Allah, ini Viking. Tuh, bener-bener. Ladies speakers. Iya. Telbel ternyata. Iya, nah itu waktu SMP. Tadi duga. Ternyata pas SMA udah mulai feminin ya gitu. Nggak kebiasaan gitu ya di lingkungan teteh waktu itu gitu. Jadi hal itu teh kayak wajar gitu. Punya temannya cowok gitu. Namanya apa sih friendzone itulah suka gitu. Terus akhirnya ya dibucin tadi, bahkan dibucinin juga gitu ya. Nah, lambat laun kayak ngerasa ya kayak Ica tadi gitu ngerasa kalau apa gitu ya nanaunan gitu masa muda teh ya. Mungkin kalau teteh lihat apa ya anak-anak yang lagi sekarang gitu ya, mereka kan usianya masih remaja ya, tapi Masya Allah gitu komunitas dakwah. Karena teteh sok sedih gitu ya. Kenapa dulu teh ya, aku mah gitu zaman remaja teh kalah pacaran gitu ya. Malah apa sih hangout jelas gitu. Ya itu kan mungkin udah membudaya gitu di lingkungan kita tuh. Jadi yang nggak pacaran teh dibilangnya nggak gaul gitu. Terus suka putus gitu. Nah teteh merasa bahwa kesalahan teteh itu ada di akidah gitu. Akidah teteh yang nggak kokoh. Aku sih agak teh tahu gitu teh kalau misalkan pacaran teh nggak boleh gitu. Tapi karena apa ya karena didukung dengan lingkungan yang sama-sama kayak gitu, terus kurang akidah yang mengakar gitu. Jadi kayak ya udahlah yang penting mah sholat kalau misalkan sholat sunahnya juga jadi bisa menghapus dosa yang maksiatnya itu gitu. Itu kan sebuah gitu gagal. Nah ya mungkin kalau lihat apa ya fenomena bucin yang sekarang tuh ada sendiri yakin gitu mereka tuh tahu gitu kalau zina itu nggak boleh gitu. Cuma nggak didukung dari keluarga, nggak didukung lingkungan, nggak didukung sama apa ya pemerintah kita gitu ya, nggak membatasi apa sistem pergaulan. Merasa nyaman gitu dengan kebucinannya gitu. Dan ya itu kan mereka tuh kalau dari agak ya mohon maaf jangan ditiru karena ini masa kelam gitu. Sekarang lebih istiqomah lah untuk menghapus dosa di masa lalu itu gitu. Iya benar-benar. Ini pelajaran yang sangat berharga ya Teh ya sebetulnya bukan untuk mengumbar aib sebetulnya ya kita nge-share di sini tapi tadi untuk dijadikan sebuah pelajaran karena ternyata Teh Abel ini merasa aduh masa muda gue ngapain aja gitu ya. Dan itu memang iya gitu memang kerasa banget gitu ketika tadi masa muda yang sudah apalagi masa-masa SMP, SMA itu kan masa-masa pencarian jati diri ya. Pencarian mau nyoba ini, mau nyoba itu gitu. Iya, Karena bener. itu masa-masa SMP, SMA gitu. Dan ketika belum nyobain ini kita merasa ya Allah gitu kan ya saya kudet banget nggak pernah nyobain pacaran misalkan ya. Belum nyobain pergi ke bioskop gitu ya. Tadi gitu ya ketika anak tadi bisa menahan hawa nafsunya gitu ya untuk tidak pacaran kan malaming ke bioskop gitu ya itu sebuah prestasi gitu karena yang namanya hawa nafsu mah ngeremna teh betul-betul harus pakem gitu karena ketika ngeremna rada kendor teh udah we bablas gitu ya yang namanya maksiat mah kan gitu ya yang namanya hawa nafsu gitunya
Jadi ya tadi ya untuk persoalan perbucinan ini ternyata ketika tadi kalau misalnya Teh Abel yang ada di zona friend zone gitu kan ya, itu perasaannya pasti kenapa dia nggak nembak aku gitu ya, udah lama gitu ya. Itu pasti ada perasaan kayak gitu kan ya. Tapi ya itu wajar gitu ya ketika seorang perempuan memiliki perasaan itu gitu ya, perasaan jatuh cinta, perasaan suka lawan jenis gitu, perasaan suka sama opa-opa gitu ya. Itu hal yang biasa, hal yang wajar gitu. Cuman gimana cara kita untuk mengelola tadi perasaan ini gitu ya, atau kalau bahasa gaulnya tuh gorizah nau ini gimana sih cara untuk mengelolanya? Nah, ini bisa dijawab nih sama Teh Fat nih, kayaknya Teh Fat punya segudang jawaban untuk menjawab kegelisahan yang pernah dialami oleh teman-teman di sini. Silahkan Teh Fat. Sebelumnya mohon maaf ya, di sini agak berisik. Lagi banyak tamu soalnya. Kalau dilihat dari track record teman-teman yang mengalami perbucinan. Ya Allah. Kayaknya kita track recordnya masih di bawah standar banget ya Teh ya, nggak ada apa-apanya kayaknya. Nah, pengalaman adalah guru yang sangat bijaksana ya. Ya. Jadi, betul. Mungkin deh perhatiannya sama hal-hal yang bermanfaat. Insya Allah hal tersebut akan menjauh dengan sendirinya. Misalkan saya dulu emang pernah ya ngalamin perbucinan. Saya dulu suka sama penulis yang digandrungi oleh anak-anak senja. Awalnya siapakah? Iya, jadi suka sama lagunya, suka sama tulisan-tulisannya, terus coretan-coretannya di sosial media. Pokoknya anak senja banget deh. Nah, waktu itu ngalihin perhatiannya itu dengan cara memilih buku bacaan dengan genre yang sebaliknya. Salah satunya buku ini nih. Maaf ya, ini promo. Nah, ini salah satu buku yang membuat saya berubah 180 derajat. Ini bisa didapetin di toko-toko terdekat atau di online shop ya. Buku karangan Ustadz Felix. Bukan toko saya, Teh. Bukan. Soalnya belum kerjasama. Belum ada. Ini bagus banget bukunya. Pokoknya insya Allah yang mengalami perbucinan dengan membaca buku ini yang terus yang kedua apa sih kita bisa mengidolakan seseorang atau mengidolakan tokoh atau mengidolakan sesuatu yang sebenarnya gak perlu berlebihan ya, karena di dunia ini ada, dulu saya nyesel banget gak baca buku ini. Ini buku Sirah Nabawiyah ya. Pokoknya kalau baca buku-buku yang mendekatkan kita dengan ketaatan kepada Allah, dengan suri tauladan yang baik, insya Allah ya, perbucinan yang kayak gitu bisa dilakukan sendiri oleh Allah gitu. Allah yang akan membantu kita untuk dari hal-hal tersebut. Dan masih banyak sih buku-buku yang lainnya yang bisa dibaca. Itu sih kalau pengalaman saya untuk menghindari perbucinan yang ini pernah ya semuanya mengalami perbucinan gitu, entah itu bucin terhadap lawan jenis gitu, bucin idol atau bucin-bucin yang lainnya. Tapi keren sih Teh Fat, recommended bukunya. Insya Allah sudah terbaca ini. Nah, Teh Caca. Nah, Teh Caca gimana Teh Caca? Ada ini enggak solusi untuk para bucin nih, bukan para bucin, kepada para akhwat yang pernah tersakiti oleh bucin gitu. Jadi gini ya, kalau misalkan bucin itu kan budak cinta ya, berarti seseorang itu mau budak itu diperlakukan apa saja mau gitu kan.
Nah, sama halnya dengan ini budak cinta gitu. Jadi dia itu ketika cinta menjadi berhala gitu kan, diagung-agung gitu. Kayak Armada di sini yang apa di Mabuk Cinta itu. Aduh. Yang mana? Lagu Armada yang di Mabuk Cinta kan, bayangkan bila harimu penuh makna gitu kan, ketika tidur tak enak, makan pun tak lezat gitu kan, saking digila-gilanya oleh cinta gitu ya. Inget si doi dan lain sebagainya, Aduh, ataupun bener sekarang idol-idolnya gitu kan. Saking segitunya gitu kan, orang fenomena budak cinta saat ini itu gitu kan. Kalau misalkan melihat fakta ya, jujur juga saya juga emang pernah ya jadi budak cinta, tapi budak cinta di sini tuh enggak sampai fenomena nauzubillah di luar sana gitu, sampai kun rela gitu ngapain aja gitu ya, ngapain apa rela mati-matian lah. Kalau zaman sekarang kan lebih baik ngantar pacarnya ke mall daripada ngantar ibunya ke pasar gitu. Lebih baik nonton doi main basket gitu daripada bantuin ayahnya nyuci mobil gitu. saking dia itu mau diperbudak oleh cinta gitu. Nah, padahal mah cinta itu kan sesuatu yang mulia ya. Cinta itu emang datang dari Allah ya kan. Kita semua memiliki gorizanau gitu, dimana memiliki perasaan kagum, kasih sayang terhadap orang lain gitu. Hanya saja gitu penempatannya itu harus tepat gitu. Ketika misalkan Allah memberi kita rasa cinta, ya cinta dulu kepada pemiliknya gitu. Sebelum cinta kepada seseorang, coba deh cinta dulu sama pemiliknya. Nah, jadi intinya mah tempatkan aja lah cinta kita itu pada pemiliknya gitu. Hakikat sang pemilik cinta, sebenarnya cinta itu indah gitu, tapi bagaimana kita menempatkan cinta itu gitu. Tuh ya Teh. Mana Teh, Cak? Udah, Cak? Kok mati mood di? Jangan dimatikan dong mic-nya, Say. Tadi HP-nya jatuh terus. Ya. Nah, terus betul ya tadi kata Teh Fat gitu. Ketika misalkan melupakan cinta itu bukan melupakan cinta atau ya melampiaskan gitu ya ke apa sih? Melampiaskan perasaan kita gitu kepada misalkan sang idol, opa-opa Korea, tapi kita itu melakukan hal-hal yang lagian kan misalkan hidup di dunia ini sementara. Nah, toh waktu itu dipakai untuk berdakwah, misalkan untuk mengkaji ilmu Islam, membaca buku yang tadi misalkan Teh Fat rekomendasikan itu emang benar banget gitu. Soalnya udah gak ada waktu lagi lah sekarang itu ngagulung-gulung cinta gitu ya. Ngagulung-gulung idol, opa Korea dan lain sebagainya gitu. Karena misalkan hidup itu kan sementara, hidup hanya sekali, hiduplah yang berarti gitu. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin, say no to budak cinta gitu ya. Tapi cinta kepada pemiliknya gitu. Stop apa sih pemikiran yang pemikiran yang apa dangkal lah, rela romantis saking pemikiran atau para bucin ini katanya cinta gitu. Cintanya itu kan bukan tadi kalau misalnya kita kembali lagi ke tema, bukan cinta mulia ya, benar tadi kata Caca gitu. Makanya cinta-cinta yang hari ini tuh yang dilakukan oleh para remaja hari ini mungkin cinta-cinta buta taya ya, cinta yang belum jelas kepastiannya gitu. Makanya tadi gitu tujuan kita ya untuk mendapatkan cinta yang mulia gitu, cinta yang memang Allah ridhoi gitu. Dan kalau ke kajiannya Gus Coy itu beliau bilang ketika kita ingin menjadi bucinnya Allah gitu ya, bucin dulu sama Rasulullah gitu. Jadi nyata dia kalau di kitab Syama'il Muhammadiyah itu kan dijelaskan bagaimana bentuk fisiknya Rasulullah gitu ya. Dan ketika dijelaskan bentuk fisiknya Rasulullah seperti apa, rambutnya, matanya gitu. Itu saya jadi ngebayangin, ya Allah Rasulullah tuh tipe ideal banget gitu tah. Nggak ada idol yang bisa nandingin Rasulullah gitu. Jauh lah gitu ya. Kayak tangannya gitu, matanya gitu. Kalaulah misalkan ya kita sejaman sama Rasulullah gitu ya, terus melihat bagaimana wajah aslinya Rasulullah, mungkin itu bisa jadi cinta pertama kita. Cinta pertama kita gitu ya kepada Rasulullah gitu, dibandingkan dengan hari ini yang
kepada lawan jenis gitu ya. Kita juga tidak menutup kemungkinan ya melihat lawan jenis itu dari fisiknya, misalkannya dari parasnya. Makanya banyak banget anak-anak hari ini yang suka K-pop idol karena mereka melihat tadi gitu ya visual-visual idol tuh betul-betul menawan gitu, menakjubkan gitu. Tapi kalau misalnya tadi ya kita sering mengkaji Islam gitu ya, senantiasa menimba ilmu agama gitu agar tadi kita bisa memperbaiki diri kita gitu. Dan tadi untuk bisa mendalami mencintai Rasulullah itu kan kalau misalnya anak visual gitu, dia bisa membayangkan gitu ya, oh Rasulullah itu seperti ini gitu. Atau dengan tadi membaca sirahnya, sirah nabawiyah gitu ya, perjalanan kisah hidupnya Rasulullah itu seperti apa gitu ya, itu juga bisa jadi tadi gitu, jatuh cinta kita kepada Rasulullah dengan membaca sirah gitu. Teh Ilmi gimana Teh? Ada tips-tipsnya nggak nih buat anak-anak supaya tadi terhindar dari bucin gitu ya, tidak melulu menjadi seorang love sick girl gitu ya, sakit hati karena bucin gitu. Enggak, Teh Ilmi? Oh iya. Iya. Kalau berbicara tentang perbucinan ya, sebetulnya saya sendiri orang yang pernah gitu ya, orang yang pernah pacaran gitu ya, kemudian juga pernah mengidolakan artis atau aktor Korea, kemudian juga pernah Wah, ini K-popers semua nih kayaknya di sini. menyukai aktor dan aktris Bollywood gitu ya. Kemudian juga kalau Teh Abel tadi ya pernah suka sama siapa Zainal Arif ya, pesepak bola gitu ya, nasional. Nah kalau saya itu pernah suka sama pesepak bola namanya tuh Kakak. Dia itu pesepak bola dari internasional dari AC Milan, klub AC Milan. Nah itu ya sampai seperti itu. Pokoknya ketika ada si kakak gitu kan, bukan kakak Arin ini ya, ketika ada si kakak yang wah mainnya pokoknya keren abis gitu ya, itu pasti ditongkrongin mau jam berapa itu tayangnya di televisi gitu ya. Kemudian untuk untuk aktor ataupun aktris Bollywood yang saya suka, sampai saya tuh beli posternya, beli CD-nya. Untuk yang Korea juga sama itu, sampai beli CD-nya gitu. Terus yang ada di situ gitu ya, seperti itu. Nah, akan tetapi gitu ya, di sini gitu ternyata itu pas waktu SMP ya awal SMA lah ya, SMA. Dan pas waktu SMA itu ini ya, yang bikin saya akhirnya meninggalkan perbucinan itu gitu ya, adalah karena waktu itu saya mulai ngaji ya, mulai mengenal Islam yang sebenarnya gitu. Jadi ketika saya tuh ngaji di SMA, ada kakak senior yang mengajak untuk ngaji gitu ya. Di sanalah akhirnya bisa memahami Islam gitu. Dan memang ketika kita bisa memahami Islam, mengkaji Islam gitu ya, maka tentu itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku kita gitu. Karena pemahaman itulah yang akan merubah perilaku seseorang gitu kan, seperti itu. Supaya kita itu tidak melakukan perbucinan gitu ya, atau keluar dari perbucinan itu gitu ya. Nah, sebetulnya di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa Allah itu betul tadi ya kata siapa Teh Caca. Seperti saya lihat si bola gitu kan, tendangannya ya, atau film-film Korea bisa, atau boleh cocok banget misalkan seperti itu kan karena oleh terlihat gitu kan. Nah itu yang pertama, ada fakta-fakta yang terindra oleh kita. Yang kedua gitu ya, dihadirkannya pikiran-pikiran yang bisa membangkitkan syahwat gitu ya, atau fantasi-fantasi seksual gitu. Nah itu juga akan bisa membangkitkan cinta atau gorizah nau yang dimiliki oleh manusia gitu kan. Nah cuman di sini kembali bahwa yang namanya ketika tidak ada dua faktor ini, maka cinta gitu ya, yang wujud dari gorizah nau itu tidak akan bergejolak, tidak akan ada gitu. Bagaimana caranya supaya tidak bangkit yang namanya gorizah nau itu ada caranya. Tadi
jauhi fakta-fakta yang bisa seperti yang dikatakan sama teman-teman tadi ya, dialihkan ketika cinta kita bangkit, ketika gorizah kita bangkit, maka alihkan kepada hal gitu ya. Tadi benar bisa dengan membaca buku gitu ya, membaca buku ya, baca bukunya jangan baca buku yang melo-melo lah, jangan baca buku-buku yang justru malah kita tuh malah bikin jadi gitu ya, susah untuk move on-nya gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan tadi? Bisa dengan baca buku, tadi bisa intinya baca buku yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu ya, bisa sirah nabawi, bisa tentang sirah nabawiyah gitu ya, ataupun bisa tentang buku-buku yang lainnya gitu ya, seperti itu. Jadi pada intinya adalah bahwa harus menjauhkan ya dua faktor gitu ya, agar gorizah manusia itu tidak bangkit ketika manusia itu atau ketika seseorang itu belum mampu untuk menyalurkannya gitu kan. Karena harus diingat juga ya bahwa yang namanya gorizah ini berbeda dengan hajatul udawiyah ya, kebutuhan jasmani. Kalau hajatul udawiyah itu kan kebutuhan fisik yang itu memang perlu dipenuhi ya, segera dipenuhi. Karena kalau tidak itu bisa menghantarkan kepada kematian. Gitu kan. Nah, akan tetapi kalau naluri ini gitu ya, ini ketika tidak dipenuhi itu tidak akan menghantarkan kepada kematian, tidak akan. Percaya deh, nggak akan lah orang yang nggak pacaran bakal mati misalnya, kecuali ajalnya sudah datang ya pas waktu itu gitu, nggak akan gitu ya, seperti itu. Jadi ya intinya tadi ya, kembali kita harus mau apa ya, harus mau mengkaji Islam, harus mau ngaji gitu ya, agar pemahaman kita berubah dan tentu perilaku juga kita akan berubah. Dan yang harusnya tadi ya betul ya, diidolakan oleh kita itu gitu kan, yang harus diikuti oleh kita itu gitu ya, bukan opa, bukan aktor Bollywood, aktris Bollywood, kita ikuti gitu ya sebagai tauladan, seperti itu. Baik itu kakak. Oh iya Teh, jazakillah Teh, luar biasa ya tips-tips dari Teh Ilmi ini. Ternyata tadi ya ketika seseorang itu bisa ngebucin ada pemicunya ya. Bukan secara alamiah dia pasti ngebucin, enggak ya, karena yang namanya bucin tuh ya tadi ada faktor yang merangsangnya gitu ya. Tadi tuh rangsangan-rangsangan yang memicu bisa dari tontonan, dari lagu gitu ya, kayak lagu yang awal diputar tuh kan itu sebetulnya lagu yang cewek-cewek yang tersakiti karena tadi gitu, ulah mereka sendiri gitu, karena mereka ngebucin, kan mana kehidupan real dan mana kehidupan novel gitu. Kan kalau novel tuh banyak sekali fantasinya gitu, berbeda dengan kehidupan real yang memang kita tuh harus fight di situ gitu, harus kuat di situ gitu. Sampai akhirnya waktu itu tuh di asrama tuh yang membawa novel love story hampir 70 ribu, 60 ribuan lah. Itu dibakar di depan kita anak santri. Ya Allah, itu novel ini. Anak-anak tuh pada ini ya, pada rugi gitu ya, novelnya pada dibakar gitu. Tapi ya itu adalah salah satu bentuk proses gitu ya, ketika kita ingin move on gitu ya. Karena pemicunya di situ gitu. Kalau misalkan kita masih masih nyaman dengan rangsangan-rangsangan tadi, dengan pemicu-pemicu yang ada tadi gitu. Kapan kita mau move on-nya gitu? Apakah kita mau terus-terusan menjadi seseorang yang tadi love sick girl tadi gitu ya? Cewek yang sakit karena cinta gitu kan ya. Terus kita sampai kapan kita mau seperti ini gitu ya, mempertahankan cinta-cinta buta gitu. Padahal ada cinta yang lebih berhak gitu ya, ada cinta yang lebih mulia gitu dibandingkan dengan cinta-cinta buta hari ini gitu. Nah, mungkin juga gitu ya teman-teman kita di luar sana belum tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kemaksiatan karena kurangnya informasi bisa gitu, atau misalnya kurang pergaulan dengan anak-anak ngaji meureun ya gitu. Karena kan di surat Ali Imran ayat 32 itu kan wala taqrabuz zina gitu, janganlah kamu mendekati zina, karena yang namanya zina gitu itu tadi tidak akan muncul dengan sendirinya karena tadi ada rangsangannya. Maka tadi kita harus jauhi rangsangan-rangsangan yang memicu tadi. Lalu tadi biar nggak galau nih karena sudah memutuskan misalkan ya, memutuskan si doi gitu ya, terus rasa sakit ini teh belum reda teh, rasa sakit ini masih ada teh gitu ya. Gimana nih caranya gitu? Betul tadi kata Teteh, alihkan aktivitasnya, alihkan tontonannya gitu ya, dengan hal yang lebih bermanfaat gitu. Kalau tadi Teh Tami mengalihkan dengan
muter video para asatid gitu ya, yang mana ilmunya luar biasa gitu. Teh Fatimah yang mengalihkan dengan bacaannya gitu ya, membaca bacaan yang lebih bermanfaat dan lebih ngena sebetulnya itu ya, lebih menginspirasi gitu. Selain itu juga tadi gitu ya, kalau kata Teh Hanin Akira tuh cara supaya tidak bucin itu kita harus mengurangi porsi. Nah, mengurangi porsi kita terhadap apa yang kita bucinkan gitu. Jadi ada 3 porsi nih. Porsi pertama itu mencintai lebih banyak tuh adalah porsi mencintai kepada Allah gitu, cinta kepada Allah. Karena kalau misalkan kita tidak cinta kepada Allah, kita benci dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita, misalkan ya, kenapa saya harus menjadi perempuan? Saya nggak mau jadi perempuan, misal gitu kan ya. Kalau tidak dinikmati apa yang sudah kita alami hari ini, ya mungkin pelajaran-pelajaran kehidupan itu tidak bisa kita ambil gitu. Makanya ketika bucin itu ya tadi kurangi porsi cintanya itu gitu. Jangan sampai terlalu banyak porsi cinta kepada makhluk dibandingkan dengan cinta kepada Allah gitu. Mungkin teteh-teteh ada yang mau nambahin untuk closing statement-nya? Ini ada orang Turki, ada Zuganus Pasha. Ya, apa namanya itu, karena Zahra kan awalnya itu nonton kayak film Muhammad Al-Fatih ya. Jadi Zuganus Pasha itu tuh panglima perangnya Muhammad Al-Fatih yang penaklukan Konstantinopel. Nah, Zahra tuh pertama baca novelnya gitu, baca komiknya, wah ini menarik banget gitu, cocok banget buat orang yang mau move on. Baca ini tuh cocok banget ya buat anak-anak remaja kayak Zahra gitu. Buat kita juga ini kan di sini ada ibu-ibu hamil nih ya, ini ibu hamil semua kayaknya. Menginginkan anak yang tadi ya, anak yang solih, bisa menginspirasi ya. Nanti anak saya pengen jadi salah satu penakluk Roma gitu ya. Bisa kan nanti? Amin aja ya. Amin. Terus ya gitu ya, Zahra itu ya tertarik gitu sama ya karakter Zuganus Pasha ini karena dia itu sahabat dekatnya Muhammad Al-Fatih gitu. Keren. Jangan move on ya dari Zuganus Pasha, karena jarang loh ada remaja yang mengidolakan Zuganus Pasha. Mungkin sedikit kali ya orang-orang yang atau remaja-remaja kayak Zahra yang sudah melek gitu ya. Jangan meniru teteh-teteh yang sebelumnya, karena dia itu jadi panutan kita ya, betul nggak Jah? Iya betul. Siapa ya? Teh Abel mungkin ada yang mau disampaikan dulu terakhir nih. Gak kerasa ya ini udah lebih dari sejam ternyata kita ngobrol. Paling penegasan aja kali ya Kak. Mungkin siapa tahu banyak yang sekarang lagi mengalami perbucinan. Kalau misalkan kamu sekarang lagi bucin, udah stop aja gitu ya. Move on gitu. Jangan ditunda-tunda. Kapan umur kita selesai gitu ya, jangan sampai kita menyesal. Jadi mau ngajak aja sih buat teman-teman yang lagi bucin, stop gitu ya, stop jadi bucin, move on untuk jadi muslimah yang berislam secara sempurna gitu ya, secara kafah gitu. Mungkin itu kali Kak kalau dari Teteh. Iya, dari siapa? Dari Caca deh. Ada Teh suaranya? Ya, tes. Ada. Nah, tips gitu kan, closing statement lah ya, dari menghindari bucin gitu kan. Nah, kalau gak kuat-kuat amat kan ada perintah ya, ketika kita misalkan menyukai seseorang, tapi misalkan kita tidak bisa menahan lah, tetap alihkan kan. Apalagi apabila masih tidak kuat, maka berpuasalah gitu kan. Dan apabila masih tidak bisa untuk berpuasa, masih tidak kuat menahan gitu kan, apabila sudah sanggup gitu secara mental, secara agama gitu, maka menikahlah gitu. Dan dengan itu bucin di sini itu menjadi pahala gitu. Ketika yang pacaran mungkin bucin di sana dosa kan ya, membawa kita ke
lubang neraka lah, neraka jahanam lah. Tapi ketika misalkan bucinnya tumbuh dalam hubungan suami istri gitu kan, nah di sana ridho memberkahi lah hubungan rumah tangga itu gitu. Itu kayak teh. Amin. Ya, ini tuh sudah mau menunjukkan jam 9 kurang 10. Mau dilanjut lagi. Ini Hawatos ya yang udah punya anak kecil, ada Wafi yang menanti umunya. Ya, mungkin itu dulu untuk segmen kita kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas yang lebih seru lagi ya. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron, teteh-teteh sudah meramaikan malam kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman di sana. Juga ini ilmu baru ya, sebetulnya ilmu baru, ilmu fresh. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diaplikasikan untuk teman-teman yang mau move on. Ya, mungkin kita cukupkan saja ya teteh-teteh. Meskipun masih kangen ini, kita sudah lama sekali tidak bertemu. Kita cukupkan saja, kita tutup saja pertemuan kali ini. Oh iya, jangan lupa buat teman-teman yang untuk dan like, subscribe, dan share seluas-luasnya ya ke teman-teman. Ini teteh-teteh, jazakumullah khairan kasiron. Semoga kita masih diberikan umur untuk pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, dan juga doa kifaratul majlis ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.